Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang silogisme. Di mana di soal silogisme itu ada premis 1, premis 2, dan premis selanjutnya. Tapi yang paling banyak itu adalah dua premis 1 dan premis 2, di mana salah satunya itu menggunakan kata sebagian dan satunya itu menggunakan kata semua. Jadi sebenarnya mengerjakan soal silogisme itu cukup menguras banyak pikiran dan butuh konsentrasi yang lebih, karena banyak di opsinya itu pilihan yang sangat mengecoh, jadi hampir mirip-mirip semua maksudnya. Jadi kita akan agak ribet untuk memilih jawaban yang tepat, tapi seiring kalian belajar memahami soal, kalian akan mudah sekali untuk menentukan jawabannya. Tips untuk mengerjakan soal silogisme itu hanya satu, kalian banyak belajar dan banyak memahami soal yang berkaitan tentang silogisme. Karena saya pun awalnya tidak terlalu memahami soal silogisme, tapi seiring berjalannya waktu saya belajar tanpa putus asa, artinya hanya dengan satu kali membaca soal saja saya bisa menjawab dengan benar. Kalau untuk tipsnya itu aja dulu, dan untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas soal yang pertama yang terkait dengan silogisme. Soal yang pertama, bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar, berarti ini kendaraan harus bisa lewat jalan tol kalau punya uang, harus membayar kan? Sedangkan premis kedua, sebagian kendaraan tidak punya uang, berarti sebagian kendaraan ini tidak akan bisa lewat jalan tol kan? Karena tidak punya uang. Sekarang kita baca dulu opsinya. A. Semua kendaraan tidak lewat jalan tol. B. Semua kendaraan lewat jalan tol. C. Sebagian kendaraan tidak punya uang. D. Sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol. Dan E. Sebagian kendaraan lewat jalan tol tanpa membayar. Ayo dari kelima opsi ini mana jawaban yang paling tepat menurut kamu? Mana ayo? Oke, kita bahas ya soal yang pertama. A. Semua kendaraan tidak lewat jalan tol. Tidak mungkin kan, karena hanya sebagian kendaraan yang tidak punya uang. Nah, berarti hanya sebagian yang bisa lewat jalan tol kan? Nah, bagian 2 B, semua kendaraan lewat jalan tol. Tidak mungkin, karena ada sebagian kendaraan di premis kedua tidak punya uang, berarti tidak bisa lewat jalan tol. Bagian C, sebagian kendaraan tidak punya uang. Ini kembali lagi di premis kedua, maksudnya sama, ya kan? Nah, kita pindah ke bagian D. Sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol. Nah, ini agak mungkin benar ya. Kita simpan dulu, karena kenapa? Sebagian kendaraan tidak bisa lewat jalan tol karena tidak punya uang, ditandai di premis kedua. Ya kan? Bagian E, sebagian kendaraan lewat jalan tol tanpa membayar. Tidak mungkin, di premis 1 itu bisa lewat jalan tol ini kendaraan kalau dia membayar. Sedangkan di sini sebagian kendaraan lewat jalan tol tanpa membayar. Tidak mungkin kan? Tidak bisa lewat. Ya, dari kelima opsi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian D. Sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol karena memang tidak punya uang, terdapat di premis kedua. Sampai sini paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Ini premis 1. Jadi murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator, tidak ada yang menggunakan. Premis kedua, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Berarti sebagian murid itu pakai jam tangan, tapi semua tidak pakai kalkulator. Ya. Jadi A, kita baca dulu ya opsinya. A, semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. B, sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. C, semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. Bagian D, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Bagian E, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan menggunakan kalkulator. Dari kelima opsi ini mana jawaban kamu yang menurut kamu paling benar? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi saya jelaskan dulu soalnya ini adalah semua murid yang ikut ujian itu tidak ada yang menggunakan kalkulator. Tapi sebagian murid yang ikut ujian itu memakai jam tangan. Berarti sebagiannya tidak pakai. Ya kan? Sekarang kita bahas bagian A. Semua murid yang
ujian mengenakan jam tangan. Ini sudah sangat jelas karena di premis kedua itu dikatakan hanya sebagian siswa yang menggunakan jam tangan. Ya kan? Berarti salah. Bagian 2, sementara murid, sementara itu artinya sebagian. Sebagian murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. Nah, ini sama dengan di premis yang kedua. Ini maksudnya sama. Sedangkan bagian C, semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. Ini sudah sangat jelas salah karena masa semua tidak mengenakan jam tangan, sedangkan di premis kedua ada kata sebagian yang menggunakan jam tangan. Salah kan? Bagian D, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Jadi kita simpan dulu ini ya. Artinya kan sebagian murid yang pakai jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator, ya kan? Bagian E, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan menggunakan kalkulator. Di premis saat itu semua murid tidak pakai kalkulator loh, sedangkan di sini dikatakan sebagian murid menggunakan kalkulator. Ini jelas salah. Jadi dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian D. Sebagian murid yang ujian itu menggunakan jam tangan, itu sudah benar kan? Dan tidak pakai kalkulator. Sudah jelas? Kita lanjut soal yang berikutnya. Semua U bukan B. Sebagian U adalah C. Jadi A semua B adalah C, B semua U bukan B dan C, C sebagian U bukan C adalah B, D semua U adalah C, dan E sebagian U adalah C bukan B. Ayo, mana jawaban kamu? Jadi saya jelaskan dulu ya bahwa ini kita pakai lingkaran aja untuk memberi kemudahan untuk kalian ya. Semua U bukan B, jadi ini adalah U bukan B kan, berarti saya pisah. Ini pisah, ya kan? Selanjutnya sebagian U adalah C, ini kan U, dan sebagiannya itu adalah C, jadi saya buat lingkaran juga, ini adalah C. Jadi gambarnya seperti ini, ya kan? Berarti banyak sekali kesimpulan yang ditarik, tapi kita melihat dari opsi ini. Bagian A, semua B adalah C, semua B adalah C. Tidak mungkin kan? Salah. Bagian B, semua U bukan B adalah C, semua U bukan B adalah C. Ini kan salah. Ini kan maksudnya semua. Sedangkan di sini gambar hanya sebagian. Ini sebagian saja. Bagian C, sebagian U bukan C adalah B. Sebagian U bukan C adalah B. Ini kan tidak ada sangkut pautnya. Bagian C salah. Bagian D, semua U adalah C. Semua U adalah C. Jelas salah karena hanya sebagian saja kan. Bagian E, sebagian U adalah C bukan B. Sekarang kita lihat. Sebagian U adalah C, ini sudah benar ya. Sebagian U adalah C dan bukan B. Ini sudah sangat jelas, ya kan? Tidak ada sangkut pautnya. Ya, jadi sudah sangat jelas. Dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat itu adalah bagian E. Sebagian U adalah C bukan B. Bagaimana kawan? Sudah jelas? Kita lanjut soal yang berikutnya. Ahmad adalah pekerja. Ini premis 1, premis 2, Ahmad menjadi buruh di sebuah pabrik. Ini Ahmad pekerja dan menjadi sebuah buruh di pabrik kan? Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Badrun adalah teman Ahmad. Jadi A, Ahmad itu malas, B, Badrun itu malas, C, Badrun mungkin teman sekerja Ahmad, D, teman-teman Badrun semuanya rajin, dan E, Ahmad dan Badrun pasti rajin. Ayo, mana jawaban kamu? Sekarang kita jelaskan dulu ya. Di soal ini Ahmad itu adalah pekerja di dan menjadi sebuah buruh di sebuah pabrik. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Itu kan belum tentu Ahmad, belum tentu Badrun kan? Ya, Badrun adalah teman Ahmad ini mungkin. Badrun adalah teman Ahmad. Jadi kita bahas bagian pertama, Ahmad itu malas. Ini kan tidak bisa dipastikan, ya kan? Belum tentu Ahmad yang malas sebagai buruh. Badrun itu malas, belum juga bisa dipastikan. Dan Badrun itu kan juga tidak dicantumkan bahwa dia adalah seorang buruh kan. Bagian C, Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. Ini mungkin terjadi. Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. Ini mungkin terjadi.
Nah, meskipun tidak dijelaskan dalam soal ini. Bagian D, teman-teman Badrun semuanya rajin. Tidak mungkin kan? Bagian E, Ahmad dan Badrun pasti rajin. Sedangkan dijelaskan di sini banyak buru-buru yang malas bekerja. Jadi ada kemungkinan Ahmad dan Badrun itu malas. Sedangkan di bagian E itu sudah dipastikan bahwa dia rajin. Jadi ini tidak dibenarkan. Jadi jawaban yang paling tepat dari kelima opsi ini itu adalah C. Ada kemungkinan Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. Jadi sudah sangat jelas ya untuk soal ini. Bagaimana? Kita lanjut soal yang terakhir. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar, ini premis 1. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi logikanya di dalam soal ini itu pada saat kita mengikuti ujian, semua peserta kan ikut kemampuan dasar. Setelah diumumkan, hanya sebagian yang mengikuti tes kemampuan bidang. Itu maksudnya. Ya, sekarang kita langsung bahas saja di dalam soal ini di opsi A. Semua peserta CPNS yang menempuh tes kemampuan dasar tidak mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi mana yang bisa diangkat kalau tidak ada yang mengikuti tes bidang kan? Karena yang sebagian, semua peserta yang ikut kompetensi dasar itu hanya sebagian yang lulus untuk mengikuti kemampuan bidang, ya kan? Jadi jelas salah bagian A. Sedangkan bagian B, semua peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan dasar, kemampuan bidang, ya kan? Jadi semua yang mengikuti kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. Ini kan logikanya salah. Masa langsung mengikuti kemampuan bidang sedangkan tidak melewati kemampuan dasar, ya kan? Logikanya salah kan? Oke, bagian C, semua peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang, ya dia tidak ikut kemampuan bidang nih, tidak menempuh tes kemampuan dasar. Ini juga jelas salah, kan? Bagian D, sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. Nah, ini kita simpan dulu. Bagian E, sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. Ini jelas salah. Jadi dari kelima opsi ini yang paling real, yang paling cocok itu adalah bagian D. Sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang, ya kan? Mereka peserta itu yang tidak mengikuti kemampuan bidang, tapi mereka itu mengikuti kemampuan dasar. Karena semua peserta kan harus ikut kemampuan dasar dulu untuk melewati untuk masuk di kemampuan bidang, ya kan? Karena hanya sebagian saja yang bisa mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi bahasanya seperti itu. Bagaimana, cukup paham ya? Mungkin dari beberapa soal yang terkait tentang silogisme yang saya bahas di video kali ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kalian bagaimana cara sebenarnya memahami soal-soal dari silogisme itu. Karena di soal silogisme itu ada premis 1, premis 2, premis 3 atau 4 lah. Atau dan lain sebagainya itu paling sering muncul 2 premis. Ya, jadi logikanya kalian banyak menalar, banyak berusaha memahami makna dari soal-soal itu, dari pertanyaan itu sebelum kalian menjawab. Tapi biasanya pada saat kalian ujian itu soalnya mungkin tidak terlalu besar, maksudnya tidak terlalu panjang, tapi cukup menguras tenaga otak untuk menentukan mana jawaban yang tepat. Ya, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini tentang silogisme. Saya harap kalian terus semangat untuk belajar. Saya doakan kalian bisa menjadi ASN tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kalian yang mau mengasah kemampuan, saya ada 5 aplikasi simulasi chat yang mirip sekali dengan pada saat kalian ujian nanti. Yang mau mengasah kemampuan sejauh mana kemampuan kalian, bisa bergabung di grup Telegram saya dan langsung hubungi adminnya. Jadi saya langsung akan komunikasikan itu. Dan saya akan memberikan kalian 11 e-book di mana soal-soal CPNS ada di situ. Ya, cukup sekian, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.